Baik Bapak sekalian, kita dengarkan arahan dan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten dan sekaligus membuka acara ini secara langsung. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu di Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terhormat dan kami hormati anggota DPR RI, anggota DPR RI ya, Republik Indonesia, Ibu Haja musuh dalam selimutnya makan pacar. Jadi ditunggu-tunggu belum datang, gimana ya? Jangan-jangan nanti acara tidak selesai, tidak beres, bisa dimulai. Yang kami hormati Pak Lili sebagai Ketua Pokdarwis Provinsi Banten. Jadi di 8 kabupaten kota ini Bapak Ibu sekalian sudah terbentuk ya Pokdarwis. Yang belum terbentuk tuh Pokjanya mungkin Cilegon, Kota Tangsel dan Kota Tangerang ya Pak Lili ya. Jadi Pak Lili ini posisinya Ketua Pokdarwis, jadi kelompok sadar wisata. Jadi di Cilegon ini seharusnya juga udah terbentuk karena di Cilegon ini juga tempat objek wisata sangat banyak. Belum sadar Pak. Belum sadar Pak ya. Yang mudah-mudahan nanti didorong oleh kita semua yang hadir di tempat ini, nanti para pelaku atau penggiat wisata ini bisa membentuk Pokdarwisnya. Jadi Pokdarwis itu dibentuk di tiap-tiap kelurahannya yang ada objek wisatanya. Nah, di tingkat kabupaten, kecamatan yang ada objek wisatanya. Jadi sehingga pembentukan Pokdarwis ini perlu dilakukan karena kita harus mendorong bagaimana caranya pembentukan Pokdarwis ini sampai ke tingkat kelurahan, sampai ke tingkat pelaku. Karena di sini tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa sinergi sudah terjalin dengan Kota Cilegon, tapi untuk kegiatan-kegiatan pembentukan Pokdarwisnya yang lain itu belum di Cilegon, masih kurang lah kira-kira gitu. Jadi kita dorong ya semuanya. Yang kami hormati Ibu Kabid, Ibu Tunu, Kabid Destinasi Wisata dan Ibu Bawat sebagai kasih daya tarik ya, jadi supaya daya tarik. Jadi Ibu Bawat membuat daya tarik ya gitu ya. Jadi kasih daya tarik ya, jadi daya tarik. Nah, yang kami hormati rekan-rekan dari Dinas Pariwisata Banten. Yang dari Cilegon ada yang hadir nggak? Nggak ada ya, jadi dinas jadi nggak masuk ke ruangannya berarti. Yang kami hormati Pak Joni ini yang punya hotel Rondang nih, sahabat saya nih. Tadi katanya mau kesini, belum datang kali. Ada di depan. Ada di depannya. Ya. Yang juga kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan peserta kegiatan pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat ini. Selawat serta salam tercurah kepada junjungan alam uswah kita, pemimpin kita yang telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna, yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada terang-terang seperti sekarang ini, yaitu Nabi besar kita Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Insya Allah termasuk kita yang ada di tempat ini selalu diberikan hidayah petunjuk, diampuni dosa dan kesalahannya, dan di akhirat kelak dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang sekalian kami hormati, Ibu Dewan yang kami cintai, nggak ada komentar untungnya. Jadi pada hari ini sengaja kami mengundang masyarakat Kota Cilegon, tentu di dalam
melakukan sosialisasi dan juga mengajak agar mendukung semua kegiatan-kegiatan terkait dengan UMKM dan ekonomi kreatif yang ada di Kota Cilegon. Karena sesungguhnya memang ekonomi kreatif dan UMKM di Cilegon ini sudah banyak berkembang. Tapi dalam rangka untuk mendukung pariwisata, tentu kegiatan ini belum sering dilakukan. Nah, kita melakukan kegiatan ini sehingga untuk mendorong semuanya agar pariwisata bangkit, maju, berkembang, berkelanjutan di Kota Cilegon, khususnya umumnya di Provinsi Banten. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian kami hormati, kegiatan ini juga sengaja kami tempatkan di lokasi Cilegon, karena Cilegon juga ini belum mendapat olesannya. Karena kemarin untuk Golf Day, ya, kegiatan Golf Day yang sudah kami usulkan menjadi kalender event untuk nasional. Jadi walaupun Cilegon tidak mendorong, mengusulkan, saya dari provinsi saya usulkan tadi. Jadi banyak hal-hal yang memang kita dorong berwisata di Kota Cilegon ini sendiri. Karena kemarin Kota Cilegon hanya mengusulkan kalender satu. Jadi saya tambah satu lagi, Golf Day menjadikan nasional ya, bahkan jadi dari Banten untuk dunia. Tepuk tangan dulu untuk Cilegon lagi. Jangan terlalu tegang ya. Nanti cukup di rumah yang tegangnya. Ya. Jadi dari Banten untuk dunia. Karena Golf Day ini merupakan warisan dari budaya masyarakat Banten. Golf Day itu sejarahnya memang dalam rangka untuk mempertahankan dan mengusir penjajah. Jadi sekarang ini sudah dibuat dan mudah-mudahan nanti Golf Day itu di setiap kabupaten kota ada golok raksasa yang dibuat ya nanti. Kita minta bantuan sama PT Krakatau State akan dijadikan event internasional. Dan kalau kita menyelenggarakan kegiatan Golf Day itu, ya tadi inisiasinya dari Cilegon. Semua nanti kalau seandainya Cilegon sudah berkembang dan kita tarik ke Banten. Jadi kita akan hadirkan nanti dari luar, ya dari luar Indonesia tentunya, dari Brunei, ya dari Malaysia, itu juga termasuk daerah-daerah yang sekitar wilayah Melayu itu kan istilahnya, termasuk daerah-daerah Singapura juga itu masih banyak benda-benda bersejarah yang memang setiap tahun mereka mengangkat kearifan lokal masing-masing di suatu negara itu. Oleh karena itu mungkin akan kita nah ini hal-hal mungkin yang perlu mendapat perhatian karena Golf Day ini juga harus kita kembangkan karena 3 tahun atau 4 tahun kemarin kebelakangan ini sudah menjadi kalender event masuk di dalam di Kementerian Pariwisata, tapi saat ini sudah keluar hanya yang satu lagi tertinggal adalah sepak budaya Baduy. Satu ini juga akan kita masukkan. Jadi ada 5 lagi nanti. Sepak budaya Baduy, terus Golf Day, terus Tanjung Lesung, Festival Tanjung Lesung, terus termasuk Ujung Kulon, terus di Cisadane. Nah ini 5 ya kemarin. Kita mengusulkan 5 lagi. Jadi ada 10 nanti yang menjadi kalender event untuk nasional untuk Indonesia. Nanti dari Kementerian Wisata akan menetapkan itu dan setiap tahun itu ada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita hormati, dalam rangka untuk mendukung pariwisata maka ekonomi kreatif itu harus maju berkembang. Dan nanti selanjutnya mungkin akan kami sampaikan beberapa informasi terkait arah kebijakan pemerintah Provinsi Banten bidang pariwisata. Nah yang pertama, Dinas Pariwisata Provinsi Banten melalui dana itu menata seluruh destinasi yang ada di Provinsi Banten yang berdasarkan skala prioritas. Jadi kita membantu ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Cilegon ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Dinas Wisata, kita harus menata destinasi wisata yang ada di sini, diusulkan ya untuk mendapatkan bantuan.
karena kita punya dana yang cukup besar untuk menata seluruh destinasi yang ada di Provinsi Banten ini sendiri. Nah, kayak ini Cilegon ini belum ya betul-betulnya. Jadi mungkin Cilegon udah banyak duitnya kali ya. Tapi kami juga tidak beranggapan demikian. Mungkin koordinasi, kolaborasi antara dinas wisata dengan penggiat wisatanya belum begitu sinergi atau nyambung. Artinya bisa mandiri ya, tapi tidak dibantu oleh pemerintah. Jadi kita akan melakukan dorongan untuk penataan destinasi wisata rintisan, ya, wisata rintisan. Kita intervensi anggaran, kita bantu, macam-macam bantuan, bisa berupa, pokoknya kita membangun di zona inti destinasi wisata. Ya. Ada pedestriannya, ada termasuk daya tarik seperti toilet ya, gazebo, jalan di dalam lingkung banyak yang bisa dibantu. Nah, kebetulan di Cilegon ini sepertinya banyak destinasi wisata yang memang perlu dikembangkan. Tapi belum satu pun yang mengusulkan kepada kami. Tentu dinas wisata juga tidak akan bisa melakukan mengintervensi anggaran kalau itu tidak diusulkan, karena kami ini bukan dukunnya, bukan pemerintah. Jadi kalau tadi aku usulan pasti nggak bisa kita intervensi itu. Nah, jadi di sini kondisi ini harus diketahui para penggiat yang ada di sini, ya, pelaku wisata, bahwa itu ada dana yang memang bisa diluncurkan ke masing kabupaten kota. Nah, untuk saat ini pembangunan destinasi wisata itu kita lakukan di 8 kabupaten kota. Mungkin Cilegon ini nanti bisa dibantu oleh kita. Ya, biasanya ada di 8 kabupaten kota. Yang terbesar itu adalah di Kabupaten Lebak, di Kabupaten Pandeglang. Jadi sekitar 30 miliar dana itu yang untuk Pandeglang Lebak 15 miliar kita lakukan di sana. Karena mereka lebih siap, ya, kepala desanya atau lurahnya lebih siap dalam rangka untuk mengembangkan pariwisatanya. Dan juga sudah terbentuk Pokdarwis ya Pak Lilia. Karena syaratnya harus terbentuk dulu Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Nah, jadi kita UMKM-nya maju, terus wisatanya maju di Cilegon. Nah, ini tentu ya kegiatan pada hari ini sebagai gambaran informasi kita bahwa kita melakukan penataan di seluruh destinasi wisata yang ada di Banten ini berdasarkan skala prioritas. Yang kira-kira potensi untuk mengembangkan dibantu oleh kita, ya, intervensi dana bisa 1 miliar, bisa 2 miliar untuk kegiatan tersebut. Nah, kalau ini tidak dimanfaatkan sayangnya untuk masyarakat Kota Cilegon yang pelaku wisata, ekonomi kreatif ya. Nah, ini juga mungkin nanti ngobrol-ngobrol bisa ke kantor nanti ya, ada memang ada yang mau dikembangkan ya. Dan kita juga berharap tentunya tadi ada dari dinas pariwisata ya. Kalau Cilegon apa namanya itu? Dispora Park. Dispora Park ya. Ya, bagus kan. Sudah mencakup 2 kan. Jadi olahraga dengan pariwisata. Pemuda olahraga pariwisata. Pemuda ya. Pemudinya nggak masuk. Ya, jadi ini harus artinya lebih giat lagi mungkin ya. Ya kalau pemerintah nggak giat, masyarakatnya ya. Nah, ini gambaran kebijakan kita. Jadi bagaimana ada kebijakan dalam rangka untuk mengembangkan wisata. Nah, tahun 2022 Bapak Ibu sekalian, kami sudah mencanangkan tahun kebangkitan pariwisata. Dengan melandainya COVID-19 ya, maka pariwisata menggeliat. Dari mana indikatornya? Bahwa kunjungan wisata ke Banten pasca Lebaran Idul Fitri kemarin meningkat 2-3 kali lipat. Jadi sudah mulai menggeliat, sehingga kita juga perlu artinya mendorong agar wisata di Banten ini lebih maju lagi. Nah, sehingga dengan majunya dan meningkatnya jumlah kunjungan ini, kita di masyarakat Banten juga tentu harus mendorong bagaimana penataan, pengembangan sumber daya manusia dan sebagainya itu dikembangkan. Jadi ditingkatkan lagi sehingga nanti simultan saling mendorong bagaimana wisata itu maju. Nah, di tahun 2022 ini kami sudah menetapkan tagline-nya adalah pariwisata bangkit, ekonomi meningkat.
Ya, jadi meningkat ekonominya. Banten tangguh, ekonomi tumbuh. Ya. Jadi kemarin tagline kita untuk ulang tahun Banten, Banten tangguh, ekonomi tumbuh. Ya. Nah selanjutnya kebijakan yang kedua adalah mendorong seluruh kegiatan dan ekonomi kreatif dalam rangka untuk mendukung wisata. Tadi ada teman-teman bawa, saya lihat ada beberapa produk ya yang nanti bisa dimunculkan dan nanti bila perlu dijual di hotel-hotel. Nanti saya akan buat surat edaran ya. Jadi seluruh hotel di Banten wajib ada pojok UMKM-nya. Ya, di situ nanti bisa jualan produk-produk yang masyarakat atau UMKM-nya itu bisa ditaruh, bisa berjualan di hotel-hotel. Dan sangat banyak hotel di Banten. Kalau kemarin tiap minggu aja hotel yang terisi itu kurang lebih 4.000 kamar ya Bapak sekalian. Dari hasil data yang ada di Dinas Wisata. Jadi kita itu 4.000 kamar terisi setiap minggu. Nah ini cukup banyak. Jadi tentu juga ini produk yang sudah ada saat ini UMKM-nya itu harus dipasarkan di hotel-hotel. Nanti kami akan membuat kajian. Nah, saya sudah membuat kajian staycation untuk mengukur bagaimana tingkat umumnya hotel. Nah nanti kita buat surat edaran terkait juga dengan penjualan tiket untuk wisata. Di setiap hotel ini saya kurang lebih kalau di Banten ini saya sudah 40 hotel lebih yang saya kunjungi ya. Di Banten saya baru 7 bulan, awal-awal bulan kemarin ya, mendapat sebagai kepala dinas wisata. Sebelumnya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Jadi saya baru 7 bulan bergerak cepat agar pariwisata ini maju berkembang di Banten. Nah, kita melihat bahwa dari sektor pariwisata ini sendiri sumber pendapatannya itu pemerintah nanti akan bergantung kepada sumber pendapatan dari pariwisata. Karena kalau yang lain akan berkurang. Contoh saja nanti kalau seandainya berubah misalkan mobil bensin menjadi mobil listrik, subsidi BBM tidak akan masuk lagi. Nanti orang membeli mobil juga pajaknya juga beda. Sedangkan di Banten ini penghasilannya APBD-nya itu bersumber dari kendaraan bermotor, roda 2, roda 4. Ya, jadi ini juga nanti akan berkurang. Maka diharapkan tentu dari sektor industri wisata ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, akan mendongkrak sumber PAD yang ada di masing-masing kabupaten kota. Nah, salah satu contoh Bapak Ibu sekalian, kemarin kami ada pertemuan di kota Tangsel. Mereka itu PAD-nya nomor 3 pariwisata itu. Sampai bulan Oktober itu mereka sudah PAD-nya sudah 450 miliar. Jadi berarti kalau sampai akhir bulan 3 bulan lagi, 4 bulan lagi berarti bisa sampai 700 sampai 800 miliar ya. Yang luar biasa. Sedangkan kalau kita ukur itu sangat besar sekali. Nah ini tentu di masing-masing daerah, kabupaten, kota mendorong bagaimana kemajuan kita itu sendiri. Berapa tempat wisata yang strategis itu dikunjungi ya. Nah sekarang perlu kami informasikan data yang ada di Simpada ya. Simpada di Dinas Pariwisata Provinsi Banten itu objek wisata religi di Banten itu sejumlah 221 titik ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengenal wisata religi itu misalkan adanya di Keraton Sorosoan, Banten Lama 1, terus Pulau Cangkir di di sini paling 9 titik, 10 titik sebelumnya ada 221. Jadi Banten ini sudah terkenal ke seluruh dunia adalah wisata religi. Jadi kalau orang ingin berwisata religi, biasanya Banten itu di urutan pertama. Karena di Banten ini pernah salah satu imam besar ya, Syekh Nawawi menjadi imam besar di Masjidil Haram. Sampai namanya masih diabadikan. Jalan tol yang dekat Makla itu
ada yang tidak lurus ya dibelokin karena itu ada makam ya, di sana Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi itu putra terbaik anak Banten ya, jadi pernah menjadi pembesar dan karangan bukunya sudah banyak dipakai di seluruh penjuru dunia. Jadi orang sudah mengenal kalau seandainya berwisata dari ini ke Banten aja. Jadi di sini pengembangannya sangat luar biasa ya. Terus wisata yang lain, wisata alam buatan, wisata kuliner, wisata air, itu ada 1.700 lebih titik yang di Banten. Tapi yang baru tertata kurang lebih sekitar 900 titik ya. Jadi masih banyak yang belum tertata. Nah ini sangat potensinya ini memang harus dikembangkan di Banten. Dan masyarakat ya mulai dari tingkat SD mungkin harus dikenalkan bagaimana wisata itu sendiri. Jadi kalau orang stres itu ya orang piknik loh gitu, biasanya gitu kan. Orang piknik loh gitu. Nah ini kita punya penduduk 12 juta di Provinsi Banten, 10% aja yang berwisata setiap minggu, sudah 1 juta lebih ya. Jadi sudah berapa itu uang berputar? Kalau orang berwisata di situ pasti akan belanja. Kalau mau tempat menuju ke sana beli bensin, pasti di sana perlu makan, minum, bahkan beli oleh-oleh. Nah di situ ada perputaran ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat, ekonomi kreatif. Dari situ mendorong. Jadi tumbuh UMKM baru, ekonomi kreatif yang bisa mendorong wisata. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jumlahnya sangat banyak dan kalau keindahannya itu tidak kalah bagusnya mungkin dari saya hampir ke seluruh Nusantara ini sudah pernah saya kunjungi ya, tempat objek wisata tersebut. Kalau saya lihat bahwa Banten tidak kalah menarik dari daerah-daerah yang lain. Sebut saja tadi mungkin sudah disebutkan di sana Sawarna. Kalau kita melihat Sawarna itu, pantai Sawarna itu kalau Bali mohon maaf ya, nggak ada apa-apanya kayak. Nah itu artinya salah satu tempat objek wisata yang memang sudah berkembang sejak dari dulu, tapi ini perkembangannya lambat. Ya, itu harus kita dorong secara bersama-sama. Banyak tempat objek wisata yang lain. Nah selanjutnya penataan yang akan kita lakukan mulai dari Carita, Anyar, Banten Lama, Tanara. Nah kita akan lakukan membuat satu tiket terintegrasi. Jadi kalau masuk ke tempat objek wisata itu hanya cukup satu tiket saja. Ya. Jadi bayar berarti sudah tidak bayar yang lain. Nah akan kita padukan dan setiap pengunjung wisata yang masuk ke Banten itu sudah diasuransikan. Jadi di dalam tiket itu sudah ada perhitungannya, itu ada asuransi. Jadi kalau seandainya sudah ada jaminan mungkin mereka dapat lah. Sekarang kalau mau wisata ke Banten sudah ada asuransi di dalam. Karena sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi kecelakaan di laut misalkan sampai fatality meninggal dunia. Nah itu sudah terjadi dengan asuransinya. Nah kebijakan ini tentu masyarakat harus mengetahui sehingga nanti pengembangan pariwisata ini bisa dapat dipromosikan. Dari yang hadir di sini aja mungkin 50 orang. Kalau 50 orang sudah pegang gadget semua ini sudah dipromosikan kemana-mana, ini sudah cukup baik ya. Jadi pariwisata itu dari masyarakat juga itu yang paling utama seperti itu. Kalau kita kunjungan aja ke Bali kemana-mana, wah Bali bagus. Terkadang bukan dari pemerintahnya, dari masyarakat, dari kunjungan itu dipromosikan wisatanya. Begitu juga halnya Banten. Jadi hari ini kita ada 50 orang, mungkin kalau sudah pegang ini semua kan TikTok ya, atau apalah namanya, nanti kita promosikan maka tempat objek wisata yang ada yang indah-indah di Banten ini, terutama di Cirebon itu akan banyak kunjungan orang. Nah jadi ya sehingga nanti kegiatan wisata ini simultan terus ya. Itu harapannya dari sektor wisata, industri wisata ini bisa mendongkrak lagi pertumbuhan ekonomi dan juga sumber pendapatan. Nah selanjutnya yang ketiga adalah
pengembangan, peningkatan sumber daya manusia. Jadi kita membangun, menata destinasi wisata, ekonomi kreatif tanpa artinya membangun sumber daya manusianya, maka saya pikir pengembangan wisata di Banten akan menjadi lambat. Jadi harus kita dorong juga bagaimana membangun sumber daya manusianya yang berkompetensi tentunya. Nah, kami kemarin sudah melakukan peningkatan sumber daya SDM dan sertifikasi terhadap penggiat pisang sale ya baik, sale pisang ya, sale pisang yang ada di Sawarna. Jadi di sana Pak, sale pisang Pak yang terkenal itu sale pisangnya, tapi diakui oleh Cianjur Pak ya, Sukabumi itu diakui bahwa itu produknya mereka, padahal itu produknya dari Banten. Nah, jadi kemarin kita lakukan sertifikasi dan kita buat ada 5 varian baru ya Pak Lili ya. Jadi ada 5 varian baru. Biasanya orang mengenal kalau di Sawarna itu adalah sale pisang. Nah, sekarang sudah ada varian baru, ada 5. Ada bolunya, ada karamelnya, ada apa itu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah berkembang dan itu sudah disertifikasi. Nah, jadi ini pengembangan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam rangka mendorong wisata. Dan kemarin juga kami melakukan sertifikasi terhadap penggiat kopi, peracik kopi, barista. Ya, ada 50 orang. Jadi ternyata di Banten ini banyak peracik kopi ya, bagus sekalian, tapi belum bersertifikat. Ya. Nah, kenapa harus bersertifikat? Karena ini standar kompetensinya ada. Nah, jadi mereka diuji dalam rangka uji kompetensi sendiri. Sertifikatnya dilakukan oleh BNSP, ya. Ini penyelenggaraan dan LSP. Jadi di sini diperlukan dalam rangka untuk mendorong sumber daya manusia pariwisata yang berkompeten. Coba Bapak hitung berapa ya kebutuhan kopi di Banten itu sehari, mulai dari Jawa Gerang sampai ke Tangsel, ya Pak Lili ya. Kita hitung kemarin Pak, 1 bulan ya, karena kita menghitung berapa jumlah warung, berapa kali ngopi sehari, di dalam 1 gelas itu berapa sendok kopinya, kita kalikan, jadi dapat itu sekitar 5 ton, ya Pak ya. Jadi kalau seandainya 1 bulan itu tidak kurang dari 30 ton kopi di Banten saja Pak. Nah, coba kalau seandainya kita dari hulu ke hilir ya gitu Pak ya, hulu ke hilir kita kuasai, karena kopi ini masih diberikan brandnya dari Lampung. Padahal Lampung kalau saya lihat udah berkurang banget kopinya. Sekarang mereka mengembangkan pisang, singkong, pokoknya jenis-jenis itu dikembangkan. Kopinya bahkan hampir punah. Tapi mereka sebagai pengepul saja. Kenapa di Banten tidak bisa? Kebutuhan 1 bulan itu kurang lebih 30 ton kopi. Ya, saya aja kalau mana-mana nanyain kopi, ada kopi enggak kan gitu. Nah, setelah kita total sebulan itu butuh kopi di Banten itu 30 ton. Sedangkan kalau kita melihat di sini Bapak Ibu sekalian, kopi ini kan tempat-tempatnya masih ada yang sangat strategis untuk ditanam kopi. Pandeglang, Lebak, karena ketinggiannya itu ada 600 ya dari permukaan laut itu cocok ditanam kopi robusta. Ya, jadi di sini sangat cocok ya. Dan sudah banyak kopi-kopi lokal yang memang seperti kalau di Pandeglang ada kopi cakilan, ada cak kupu-kupu, kopi lokal. Belum artinya dikemas oleh rekan-rekan kita barista tadi untuk dijadikan kopi yang memang standarnya enak, sudah rasanya enak ya, dan kopi juga memang kopi yang dibuat diracik sedemikian rupa dengan menggunakan alat-alat yang sudah tertentu sehingga menjadi daya jual tinggi. Itu belum banyak, kita bisa jual bijinya saja, dan masyarakat setempat belum tertarik untuk membudidayakan kopi sendiri, padahal harganya sangat luar biasa. Nah, ini juga perlu artinya direbut ya pasar ini, jangan sampai pindah ke Lampung ya. Karena kalau 1 bulan 30 ton aja
untuk kopi, tentu kalau seandainya di Banten ini potensi untuk ditanam kopi itu berapa ribu hektar itu masih bisa tertampung atau bisa dijual di Banten saja, tidak ke tempat-tempat yang lain. Nah ini hal-hal mungkin yang agar mendorong bagaimana ekonomi kreatif di kopi tentu ya, dan kopi ini sangat menjanjikan untuk bisnisnya. Di Cilegon ini aja saya lihat di mana-mana ada kafe yang menjual kopi ya. Ya banyak hal-hal yang kita tingkatkan di dalam pengembangan sumber daya manusia dalam rangka untuk meningkatkan kompetensinya dan mereka harus mendapatkan sertifikasi. Nah tentu hal-hal lain Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk mengembangkan pariwisata itu sendiri kita mendorong kegiatan event-event tertentu di Banten. Jadi bagaimana banyak event-event itu akan bergerak, tentu nanti banyak pengunjung yang akan masuk ke provinsi Banten. Nah hal-hal itu mungkin hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan sore hari ini ya. Semoga yang hadir artinya dapat memahami, mudah-mudahan tidak terlalu banyak orang yang artinya tidak paham tetapi memahami, tentu akan dapat mengembangkan pariwisata di Kota Cilegon umumnya di Provinsi Banten. Karena pariwisata ini sangat luas, ada kaitan dengan pertanian, ada kaitan dengan kehutanan, ada kaitan dengan laut, dan semua unsur-unsur yang ada itu berkaitan dengan pariwisata. Sehingga OPD yang ada di Provinsi Banten, kabupaten kota ini secara simultan bersama-sama dapat mengembangkan pariwisata. Karena pariwisata itu tidak bisa dikembangkan oleh dinas pariwisata itu sendiri. Nah itu seperti itu, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari bermanfaat. Dengan membaca basmalah secara bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada sore hari ini kami nyatakan dibuka. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Untuk itu semoga usaha upaya yang kita lakukan pada mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.